Hai, selamat datang di channel gua Asgar Setiawan. Adobe Premiere Pro adalah software yang berat, sehingga membutuhkan optimasi yang lebih baik dari segi hardware maupun software. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan membahas 5 tips mengoptimalkan Adobe Premiere Pro untuk performa terbaik. Oke, yang pertama gunakan akselerasi GPU untuk video rendering and playback. Oke, tips yang pertama yaitu dengan mengaktifkan pratinjau akselerasi GPU. Premiere Pro dapat mempratinjau video secara real time dengan 3 cara berbeda, yakni dengan menggunakan CPU atau hanya perangkat lunak, kemudian menggunakan OpenCL dengan mengandalkan kartu grafis AMD, dan CUDA dengan menggunakan kartu grafis Nvidia. Secara default, Adobe Premiere Pro hanya menggunakan rendered software only atau hanya perangkat lunak, karena tidak semua sistem memiliki kartu grafis. Jika sistem kalian tidak memiliki GPU khusus atau kartu grafis, maka kalian tidak akan dapat memilih opsi akselerasi GPU dan kalian akan dipaksa untuk tetap menggunakan pengaturan hanya perangkat lunak yang di bawah standar. Jika kalian memiliki GPU khusus, cara terbaik adalah kalian harus memilih opsi akselerasi GPU. Jika kalian sudah terlanjur memiliki project seperti ini dan kalian pengen mengubahnya, kalian cukup ke File, Project Settings, General, lalu gunakan menu drop-down render untuk memilih metode render kalian. Karena di sini saya nggak punya akselerasi GPU, maka saya memberikan contoh menggunakan gambar seperti ini. Oke, jika kalian memiliki GPU AMD, pilihlah rendering OpenCL. Dan jika kalian memiliki GPU Nvidia, maka pilihlah rendering CUDA. Tapi kalau kalian tidak memiliki akselerasi GPU macam saya ini, ya tinggal pura-pura aja pengen ganti. Kemudian tips yang kedua, arahkan cache media atau strike disk ke drive yang berbeda dari OS. Secara default, file media cache atau strike disk Adobe Premiere Pro tersimpan di drive yang sama dengan OS Windows kalian. Ya, memang berfungsi dengan baik, tapi tidak optimal untuk kinerja karena kalian ingin drive OS kalian itu difokuskan untuk memberikan kinerja read and write terbaiknya ke OS dan aplikasi Adobe Premiere Pro. Maka dari itu, hindari menggunakan drive yang sama dengan drive OS kalian. Sebagai contoh, drive C ini adalah tempat atau drive di mana OS Windows terinstall. Kemudian kita lihat di mana strike disk-nya atau media cache-nya berada. Nah, bisa kalian lihat strike disk-nya juga tersimpan di drive C. Ubah lokasinya ke drive yang lain dan tentunya yang masih memiliki kapasitas yang besar, dan saya sarankan sih kalian menggunakan SSD. Kemudian tips yang ketiga, kurangi resolusi preview jika diperlukan. Premiere Pro mempreview video di timeline secara real time, sehingga kalian tidak perlu mentranscode video kalian. Namun bahkan dengan komputer dan GPU yang cepat, terkadang apa yang terjadi di timeline masih terlalu banyak untuk ditangani dan kalian akan melihat video yang lag atau macet-macet dan kinerja yang lambat. Tapi tenang aja, karena hal ini tidak berpengaruh apa-apa pada video kalian ketika kalian ingin mengekspor video. Soalnya ini hanya digunakan agar preview video kita menjadi sedikit lebih ringan. Tips yang keempat, nonaktifkan potongan video saat tidak digunakan. Kalau terjadi lag, macet-macet, tersendat-sendat, patah-patah, atau goyang poco-poco, kalian disable aja video kalian yang tidak digunakan atau yang sudah kalian edit. Maksud yang sudah tidak digunakan itu seperti ini. Kalau kalian sudah mengedit potongan video yang pertama atau yang sudah kalian preview, coba deh kalian disable aja dulu, kemudian lanjut ke potongan video selanjutnya. Lalu apa tujuan dari disable ini? Tujuannya adalah agar video itu tidak memakan sumber daya dan kinerja PC atau laptop kalian dan akan meningkatkan sedikit performa preview video kalian. Oke, tips yang terakhir, menggunakan fitur proxy di Adobe Premiere Pro. Tips yang terakhir ini sebenarnya hampir sama dengan cara sebelumnya, yaitu mengurangi ukuran video atau resolusi video yang dijalankan. Bedanya jika kalian menggunakan fitur proxy ini, hasil render dari video yang kalian import akan tetap sama. Misalnya kalian akan mengedit video dengan resolusi 4K, kemudian jika settingannya proxy-nya udah dijalankan, secara otomatis video kalian akan diperkecil ukurannya, sehingga pada saat kalian mengedit video, Adobe Premiere Pro akan terasa lebih ringan.
Tapi setelah selesai mengedit video, hasil editannya itu kembali menjadi 4K. Oke, mungkin itu saja tips dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya, dan kalau nggak suka, klik dislike-nya. Oke, goodbye.